Apa? Nggak ada Kristen. Nah, yang saya tanya agama Islam sama agama Kristen. Duluan mana? Ah, Tidak usah yang lain. Bang, Kristen ini munculnya dari Antioquia. Biar kau tahu, dari Antioquia. Tidak usah panjang-panjang lebar, Bang. Jawab aja yang duluan yang mana? Apanya? Kristen apa Islam? Itu aja. Ya iya, kalau yang nongol duluan itu secara penyebutan jelas Kristen dari Antioquia. Oke, itu aja yang saya ingin tahu. Kristen ya. Terus apa? Berarti yang ikuti kata Allah itu berarti Islam dong Qurannya. Oh, Karena Kristen berarti yang Kristen duluan. ini berarti Kristen ini mencuri kitab Yahudi dong, gitu. Karena Kristen yang Malah duluan. tambah parah kan? Malah tambah parah. Yang duluan. Artinya apa? Artinya apa? Malah Kristen yang nyolong kitab Yahudi jadinya. Berarti kata Allah yang di Qur'annya Islam itu dikutip dari kata Allah yang di Alkitab kita Enggak, dong. enggak ada kosakata Allah dalam yang dulu itu enggak ada. Kan kita Yang ada bicara cuma ilah. bicara Alkitab dengan Quran dulu, jangan ke yang lain toh. Mm-mm. Yang duluan kan Alkitab, dan dari Mm. belakangan kan Quran. Berarti yang ikut pasti ya Al-Quran. Jadi bang ya, kalau patokannya lebih dulu muncul itu benar, maka saya bilang hari ini adalah Hindu yang benar, bukan Kristen. Tadi bilang Kristen. Nah, Yahudi dengan Kristen lebih dulu mana ada? Lebih Jangan dulu Yahudi. Tadi kan saya kan tanya cuma dari Kristen sama Islam aja. Tadi abang yang sendiri bilang Kristen yang duluan. Kristen sama Islam. Nah, terus? Ya, tadi abang sendiri yang bilang Kristen yang duluan. Iya, dari Antioquia. Terus? Iya, berarti yang di copy itu Al-Quran dari Alkitab begitu loh. Oh, Kristen yang dari Antioquia itu dia tidak menyebarkan ke arah Arab, enggak. Tapi ke pagan Yunani. Yang ke arah Arab itu hanya Najran. Tapi intinya kan Kristen duluan ya. Tadi kan Ustadz sendiri yang ngomong sendiri dari mulutnya Ustadz toh. Iya. Iya, berarti Kristen sudah. itu dari Antioquia, perkumpulan dari Antioquia, bukan agama. Tadi kan saya tanya agama apa yang duluan. Ustadz sendiri yang katakan Ya, agama iya. Kristen. Berarti sudah. Penonton semua sudah dengar, Ya, sudah sudah. tahu. Yang Jadi copy paste secara itu yang kontekstual, mana? secara kontekstual saya udah jelaskan. Agama yang pertama adalah Islam dari zaman Nabi Adam. Kan gitu. Yang kedua ya, secara penyebutan nih, penyebutan. Kalau penyebutannya Kristen itu dari Antioquia. Yang saya tanya tadi kan Ustadz sudah jawab. Kristen itu hadir ke bumi ini Iya. duluan apa Islam yang Kalau dibanding dengan Islam, jelas sejarahnya duluan Kristen. Kenapa sih? ya sudah berarti kata Allah itu diambil dari Alkitab bukan dari Quran. Nggak ada di kitab itu kata Allah. Nggak ada. Mana ada Kristen di Arab menggunakan kata Allah? Nggak ada. Itu ada di Alkitab itu banyak-banyak yang ada Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Dari mana kau ambil tuh? Dari mana kau curi? Di Quran yang curi, bukan Alkitab. Nah, kenapa mencuri dari Quran? Masa kitab kan yang duluan daripada Quran. Ya iya, yang duluan itu dia tidak ada berbahasa seperti itu, nggak ada. Siapa bilang tidak ada? Dari awal dari kitab lahir udah Nggak ada.
Mana? Coba tunjukkan sama saya. Sebelum Islam datang ada kosakata Allah. Allah. Nggak ada. Berarti ber- berarti ini Ustadz mau bilang dari awalnya kitabnya lain, terus sekarang kitabnya lain begitu. Alkitabnya lain. Enggak. Kosakata Allah penulisannya itu Allah ya. Itu awalnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Atau dari situ. Ya sudah, Ayo. Tat. Maksudnya terima kasih, yang penting kan saya sudah, pertanyaan saya sudah dijawab. Awalnya Iya. itu agama apa diturun ke bumi ini. Iya, itu bukan menjadi patokan agama yang duluan muncul. Bukan berarti agama itu benar, enggak. Gitu, Bang. Ya, makanya saya jelaskan jujur aja. Kan kamu maunya hanya dua, Islam dan Kristen kan? Gitu. Betul enggak? Yo, Ya, kalau secara penyebutan, ya secara penyebutan Kristen lebih dulu ada dari Antioquia secara penyebutan. Ya. Lalu ada Islam dalam Quran, inna dina indallahi Islam. Nah, jadi kayak gitu. Baru ada. Tapi secara konteksnya udah dari manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam dia bertobat, berpasrah diri kepada Tuhannya. Maka kalau kita bahasakan ke Arab, itu adalah Muslim gitu. Jadi orang yang berserah diri itu udah ada waktu pertama manusia ada, yaitu Nabi Adam. Gitu. oke bang. Gimana? Oke bang, intinya Hah? kitab dari Hah? Quranmu itu ambil kata dari Nggak ada. begitu. Nggak ada. Nggak ada. Perlu banyak belajar Anda. Berarti aula kamu nih aula saya beda. Nah, wa ilahukum ilahu wahid. Ya, Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Bukan Tuhan yang sama. Tuhan yang satu. Satu, hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Meskipun kamu tidak mau mengakuinya. Gitu. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Judol, iya, judol. Gimana? Oke bang. Siap bang. Terus Udah itu. apa lagi? Itu aja. Iya, udah. Tapi ini ya bang, ini konteks yang di atas ini bang, Nabi Muhammad dalam Alkitab yang di mana ya? Oh, kalau itu memang ada. Di mana bang? Oh, mau ditunjukin. Yo, Ada, bentar ya. Nabi Muhammad. Coba kamu di situ ada Alkitab nggak? nggak ada bang. Tadi ini masih di luar.
Alkitab nggak ada, susah kali ya, pemalas. Nih, mari Nah, Bang. kita baca ya. Itu di Yo Yohanes. Yohanes Yohanes 16:13. Oke? Ya, Bang. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di sini Roh kebenaran, Iya, betul? betul. Ciri-cirinya dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, betul? Iya, betul. Oke. Abang tahu nggak? Kalaunya kitab Anda ini adalah terjemahan, yang aslinya bahasa apa? Bahasa apa ya? Ba- bahasa apa? Tidak tahu, Bang. Waduh. Nah inilah ya teman-teman semuanya ya, di Kristen itu nggak diajarin gitu ya, teks aslinya itu nggak diajarin gitu loh ya, kalau di Kristen. Aduh. Jadi bang, nih kita ambil ya roh kebenaran. Saya akan ini bang, translate ke ini, ke Google ya, Google roh kebenaran nih, roh kebenaran, tuh roh kebenaran. Oke, bentar ya. Tuh, coba lihat roh kebenaran. Di sini apa disebut? Roh Ahmad. Betul? Ya, Roh Ahmad. Bahasa apa itu, Bang? Jadi tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Ahmad, tuh. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapa Ahmad? Nih, yang dimaksud Ahmad adalah, saya bukakan buat Anda ya. Bentar. Ahmad teman saya, Bang. Bentar. Saya bukakan dulu ya, sabar. Surah 61 ayat ke-6. Nah bang, nih mari kita baca bang ya. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aduh, bentar. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad.
yaitu Nabi Muhammad. Jadi di Yohanes 16:13 ini itu adalah Nabi Muhammad. Itu bang, ya. Tuh di kitab pun jelas gitu loh. Di kitab pun jelas. Jangan mau dibodohi dengan terjemahan. Nah, Gitu ada ya, kan? Iya. Apa tanggapan Anda? tanggapan saya begitu. Apa? Ya apa? Terbukti kan? Tanggapan saya, Quran tetap mengikuti Alkitab kita. Jangan mendustai diri sendiri, Bang. Jangan imani saja, jangan. Oke, Bang. Oke, siap, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, oke ya. Pikir-pikir tuh. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan naik lagi ya. Oke, Bang. Siap. Oke. Selamat malam. Malam. Mana judul? Iya, judul makin ramai ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Ya, selamat malam juga. Abang ini Kristen, Islam atau Kristen, Bang. Kristen. Katolik? Kristen, Pak Ustadz. Oh, Kristen. Terus? Dia sangat-sangat tertarik dengan tema yang di atas itu. Nabi Muhammad adalah dalam Alkitab. Di situ kan hanya ada berbentuk tafsiran dari translate antara bahasa ya, tadi Pak Ustadz. Iya, betul. Yang saya sampaikan tadi. Terus? Ya, itu tafsiran kan gitu. Bukan Sedangkan tafsiran sih. Penerjemahan. Translate itu namanya kan, translate Iya, bahasa. translate. Nah, translate bahasa, sedangkan translate bahasa ada beberapa versi ya, Pak Ustadz ya. Kalaunya versi Indonesia dengan Ibrani cuma satu, nggak ada yang lain. Contoh ya Pak Ustadz ya, contohnya jangan kita ke Arab dulu, yang pada umumnya lah dulu kita buat ya. Contoh bahasa Inggris internasional dengan Indonesia, contohnya dengan bahasa satu, apabila ditafsirkan ke bahasa umum Indonesia ada kadang-kadang mendapat hasil 3 versi, 3 arti. Jadi tidak bisa langsung. Nah, contohnya tidak bisa langsung dipatokkan bahwasannya yang dikategorikan itu Roh Kudus, Roh kebenaran itu adalah Ahmad, itu hanya dalam satu versi pengertian. Kan gitu. Kita buat translate-nya kan ada pilihan itu. Saya pun juga punya translate juga kan gitu. Ya, kalaunya menggunakan itu ya sesuai dengan kalimatnya mungkin berbeda gitu. Tapi kalaunya untuk masalah Ibrani ke Indonesia itu cuma satu jalur, nggak ada bercabang dia. Roh kebenaran, nih, roh kebenaran, ya roh Ahmad, Ibraninya, kan gitu. Ya. Dia nggak 1 2 3 4 gitu, nggak ada pilihan kata yang lain, tapi ya memang roh kebenaran itu adalah roh Ahmad. Nah, itulah untuk satu poin untuk penerjemahan ataupun translate bahasa. Saya seorang Kristen ingin bertanya kepada Pak Ustadz ya, dengan satu poin saja, yang itu untuk
bahasa penyunatan. Sedangkan penyunatan di dalam kategori Kristen itu setelah adanya Yesus baru ada penghapusan uh, sunat, sedangkan Islam itu langsung sampai sekarang masih melakukan itu, berhasil daripada istilah ada istiadat atau ada kategori yang disuruh ataupun diutamakan di dalam Al-Quran itu Pak Ustadz. Sunat, Anda khusus bertanya sunat. sunat lagi, beda lagi udah pembahasannya. Sudah bilang untuk poinnya itu tadi, untuk poin untuk penerjemahan translate untuk bahasa roh kebenaran dengan Ahmad itu tadi, oke lah, itu memang tidak ada, karena itu langsung intinya oke. Nah, sekarang kita karena lintas agama ya Pak Ustadz ya, karena lintas agama saya juga istilahnya ingin memperdalam sikit lah antara dengan kupelajari di Alkitab, ada sebelum Tuhan Yesus ada juga penyunatan, sedangkan yang menjalankan sampai sekarang itu mayoritas Islam. Jadi itu penyunatan di Sunat dalam itu Bang ya, perjanjian kekal Abraham, atau yang dikenal dalam Islam Ibrahim. Itu ada ayatnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. ya, Ada dalilnya. Nih. Tunggu ya. Saya bukain dulu. Ini Bang, ya. Coba kalau kita lihat. Nah, ini Al-Baqarah tentang masalah khitan. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnas imama. Wa min, udahlah, gini aja. Kalau untuk masalah sunat, itu adalah perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan. Itu juga tertera dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Di situ Allah ada melarang Abraham dan memerintahkan Abraham. Nih, datanya. Oke? Wa idzi batala Ibrahimu rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Tuh. Jadi kayak gitu. Beberapa kalimat, beberapa kata. Nah, artinya Bang ya, perjanjian kekal sunat itu sudah ada sejak dulu. Bahkan di literasi Islam kami pun juga ada gitu. Ada. Saya tahu. Nah, lalu kenapa ada orang yang tidak mengharuskan sunat? Kata Paulus, barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka dia, Yesus, tidak berguna untukmu. Lebih hebat mana Paulus dengan Tuhannya Abraham? Nah, sepengetahuan kita di dalam Alkitab gini Pak Ustadz ya, contohnya kalau dalam kategori penyunatan itu adalah peraturan, contohnya yang melalui daripada adat istiadat di Yahudi dulunya kan gitu, bukan ada perjanjian kan, bukan ada perjanjian. Nah, jadi bahkan Tuhan Yesus setelah lahir 8 hari itu disunat. Ya sunat adat. Ya, karena dia masih mengikuti ada istiadat, sedangkan dia sudah dipenuhi Roh Kudus setelah dia berpuasa di padang gurun, dia mendapat kuasa dari Tuhan untuk menjabarkan bahwasanya penyunatan itu bukan secara fisik ataupun secara langsung
itu bisa dilakukan dengan cara penyucian diri. Ah, itu yang di Sunat rohani. ya pas sekali Pak. Sunat rohani. Sejak kapan ada kayak gitu, Bang? Ya. Kalau perjanjian kekal Abraham itu dikerat kulit khatannya, bukan sunat rohani, kawan. Pak Ustadz ya. Nah, sedangkan kedatangan Yesus ke dunia ini untuk memperjelas hukum Taurat yang sudah ada kian, bukan mengganti atau mengacak-acak. Bahkan di situ kita dapat untuk fanatiknya seperti saya seorang Kristen itu berlogika langsung dia. Contohnya pada masa yang sebelum Yesus turun itu banyak yang salah menafsirkan atau menerangkan para istilahnya nabi-nabi lah yang turun sebelum dia, ada ketimpangan ayat-ayat yang dijelaskan. Itu doktrin abang. Beda dengan pengajaran para nabi. Makanya bang, kalau Anda mengikut Yesus, ikuti kata-kata Yesus, jangan kata-kata orang lain. Gitu loh. Kalau Yesus mengatakan sembahlah Allah, abang sembah Allah, bukan sembah Yesusnya. Itu perkataan Yesus. Itu adalah Terus kata gini bang, benar. Kata Yesus ya, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu abang bilang, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Ngamuk orang. Nggak ada. Pengajaran para nabi itu sama semuanya. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sampai ke Al-Quran pun ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Ayo. ya oke lah. Contohnya aku gini yang salah, istilahnya sangat penasaran dengan agama Islam ini. Contohnya untuk bahasa itu kenapa tidak ada translate langsung penjabarannya secara translate setiap versi untuk bahasa? Kenapa dia selalu fanatik kali dengan bahasa Arab? Jadi kita Gini contohnya bang, ya. Menterjemah bahasa Arab itu ada pendidikannya. Setidaknya di pesantren itu di tingkat wusto. Gitu. Gak semua orang yang mendapat pendidikan itu. jadi disitulah kita dapat poinnya Pak Ustadz. Sedangkan untuk dari yang Maha Kuasa yang selalu menjalankan itu kepada kategori bukan harus yang terpelajar ya Pak Ustadz ya. Yang awam dengan pelajaran pun harus mengerti aturannya kalau dia memang menjabarkan secara langsung untuk bahasa yang dimengerti. Sedangkan Jadi kita yang sudah langsung dengan bahasa yang mengerti, kita kadang-kadang semua tidak mengerti, kadang-kadang hanya mendengar, tidak ada menyimak. Apalagi kita sedangkan peribahasa aja kita Pak Ustadz kadang-kadang tidak bisa menghayati, apalagi dengan bahasa yang sama sekali kita tidak mengerti. Dari mana tingkat peduli kita ataupun pengetahuan kita tentang agama tersebut? Lalu bang gini aja, coba Anda berpikir, Anda Protestan. Ya. Coba kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, cari perintah Yesus, adakah menjadi Kristen? Gini ya, kalau untuk penjabaran untuk kekristenan itu adalah termasuk organisasi itu untuk agama persatuan itu persatuan. Bukan ya. dari Yesus bang. Kan bukan dari Yesus, abang tahu sendiri. Yesus tidak pernah menyuruh jadi Kristen. Ya saya tahu itu Pak Ustadz, itu adalah sebagai organisasi atau kelompok. Agama itu semua menyeluruh itu berbagai kelompok organisasi itu Pak Ustadz. Ya, kalau abang sudah tahu ngapain jadi Kristen? Ya. Ngapain? Sedangkan sebagai organisasi ataupun kelompok yang menganut, yang mempercayai kelompok tertentu itu disebut sebagai Muslim atau Kristen atau dan sebagainya kan gitu. Itu berbagai kelompok-kelompok.
Bukan karena yang Islamnya harus yang lebih akurat ataupun memang dia lain daripada dikelompokkan, itu hanya siapa yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu dikategorikan organisasi ataupun kelompok muslim contohnya kan gitu. Organisasi yang besar gitu kan, bukan Nah, agama. ya Ya saya tahu. Makanya adakah Yesus menyuruh jadilah Kristen? itu Pak Ustadz pengertiannya kelompok kita yang satu pengajaran itu disebut Kristen, bukan langsung turun dari Yesus ataupun yang dari yang lain, itu bukan Eh, harus Kristen, bukan. tidak bisa. Berarti Yesus memang tidak mengenal Kristen. Karena Kristen itu munculnya 70 tahun setelah Yesus diangkat ke langit. Nggak ada istilah Kristen ketika Yesus diutus di muka bumi. Nggak ada. Iya Pak itu. Karena adanya penyebaran agama itu melalui daripada termasuk istilahnya murid-muridnya. Nah, itu dia. Ya Penyebaran gini Kristen aja itu. bang. Kalaunya nggak ada perintah Yesus jadi Kristen, ngapain jadi Kristen? Pikirlah di situ. Dia mengajarkan itu melalui daripada hasil daripada kita yang sudah berpikir, contohnya menurut daripada yang sudah banyak pengertian di kalau buah yang menghasilkan buah yang kayu yang batang yang bagus menghasilkan buah yang bagus. Kita tahu dari segi itu. Dari segi bahasa dia penyampaian dia kita tahu dan menurut kelompok dia yang menjabarkan menurut daripada kayak istilahnya murid-muridnya kita ikuti satu kelompok namanya Kristen. Dipelopori oleh Paulus. Ya Paulus. Paulus. Dipelopori oleh Paulus Kristennya. Lalu Anda percaya dengan Paulus? Kita mempercayai Paulus sebatas dengan apa yang disampaikan yang sudah tertulis daripada Alkitab. Bukan ada istilahnya penafsiran lain, itu kategori peribahasa sendiri itu. Jadi kita Kata mempercayai Paulus, dengan ya. kata Paulus sembahlah Yesus. Kan gitu. Ya. Tapi kata Yesus sembahlah Tuhannya. Gimana tuh? Kita salah miskomunikasi ya Pak Ustadz. Contohnya itu kadang-kadang sama dengan aku, walaupun aku sesama Kristen. Ini dengan yang selagi naik daun kayak abang seorang yang main di TikToker sama dengan Edis TV ataupun Milkana, itu saya ingin penyampaian satu poin lah. Saya ini awam memang sebenarnya dengan bahasa-bahasa agama, terutama lintas agama. Tapi dengan penghayatan saya sendiri, terutama bagian agama ini termasuk istilahnya pribadi kita masing-masing ya Pak Ustadz. Janganlah kiranya caplok sana caplok sini untuk istilahnya hanya untuk bermodalkan supaya kita saling menjatuhkan ya Pak Ustadz ya. Enggak, itu bukan khusus gitu. Kita untuk belajar, bukan saling untuk menjatuhkan agar mau berpikir gitu. Itu positifnya. Pak Ustadz sangat contohnya gini Pak Ustadz, bukan the point aku bilang menjatuhkan langsung dari Pak Ustadz. Aku tadi kan sampaikan sebelum aku menginti istilahnya intinya, aku bilang Edis TV, Milkana sama Pak Ustadz PI itu sering ku tengok argumentasi lintas agama. Tetapi dengan catatan kalau memang betul agama kita sudah memperdalam, janganlah kepada kita yang sudah istilahnya memahami kita berlantang bahasa, kita carilah orang yang satu bahasa dengan saya sendiri orang Kristen. Kalau kita memang udah tidak termasuk orang tenggelam, tolonglah orang yang tenggelam. Karena orang tenggelam tidak mampu menolong orang yang tenggelam, sama-sama tenggelam. Jadi kalau bisa memang sudah memahami dan menghayati bahasa agama, tolonglah kiranya carilah orang yang tenggelam. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih, selamat malam. Masa iya bang. Jadi kalau pendeta bang gak mau masuk dia, gak mau masuk. Jarang ada pendeta ke tempat saya. Yang saya harapkan itu pendeta masuk ke tempat saya, bukan kelas jemaat gitu.
Nah, karena gini kebanyakannya saya pun termasuk bisa dibilang istilahnya bukan bahasa pendeta ya. Saya contohnya masih bisa dikategorikan pengurus juga di dalam keagamaannya. Makanya saya naik tadi untuk memperjelas contohnya untuk kan ada kelainan bahasa dengan sebelum kawanku juga yang naik tadi ya. Dan jadi bahan tertawaan juga tadi itu. Saya ingin memperjelas itu aja tadi, makanya saya sampai naik itu. Kalau bahasa untuk beta yang mau naik itu mungkin sangat di angka 1001 bukan karena down ataupun tidak mampu argumen lintas agama, bukan, karena di situ ditekankan kalau kita makin memperdalam kekristenan, kita ditekankan kasih dan bukan untuk memperkeruh situasi. Sama dengan memperkeruh situasi kalau kita itu caplok sana caplok sini hanya untuk sebagai pedang. Untuk sebagai pedang. Gini Bang, kalau Anda ada yang ditunjukkan, silahkan datanya ditunjukkan gitu. Kalau ada. Kalau nggak ada, lalu bahan apa yang Anda mau bicarakan? Yaitu tadi kan untuk memperjelas tadi contohnya bahasa penyutan yang ingin kukorek, ingin menambahi ilmu saya. Saya bukan ingin berargumen contohnya membenarkan yang saya ketahui, bukan. Saya ingin mencarikan Pak Ustadz kan. Saya untuk mencari kebenaran, bukan jadi alat nanti ke depannya, bukan. Saya ingin tahu karena saya tidak bahasa sunat Kalau tadi. kayak gitu, kalau Anda mencari kebenaran, mari kita ikuti Yesus. Mau? Mau? Saya pengikut Yesus ya. Baik. Pengikut atau penyembah? Hah? Bukan istilahnya. Saya mengikut ya. Pengikut. Baik. Ya. Kalau Anda pengikut Yesus sesuai adatnya ya, di hari ke-8 dia disunat. Anda sunat nggak? Tidak. Nggak ikut berarti. Mau gimana? Salah satu Sunat aja kagak mau ikut Yesus. Itu salah satunya yang bilang tadi disaplok satu ayat tetapi untuk sebagai pedang. Sedangkan kita bukan hanya fokus dengan penyunatan. Kita ikuti alur selama Yesus di bumi ya. Kita ikuti terus alurnya biar kita jangan istilahnya hanya terfokus dengan, sedangkan dia sendiri yang dilahirkan ke bumi masih 8 hari, dia tidak mengerti. Sedangkan dia belum dikuasai Roh Kudus. Belum dikuasai Roh Kudus. Bang. Kayak gimana kayak gitu? Coba Anda pikir, masa Tuhan kayak gitu sih? Ayo. Ada kekurangannya. Contohnya kan dengan saya artikan dengan satu catatan, kalau memang menurut kata Pak Ustadz tadi itu Tuhan Yesus bukan lagi, karena kami sangat disalahkan lah orang Kristen menuhankan Yesus. Karena dia itu tidak ada Tuhan yang langsung berbadan manusia ataupun lahir dan dilahirkan, itu sangat nasionalisme. Ku dengar itu dalam bahasa Islam selalu argumen lintas agama. Itu yang perlu diperjelas satu ya. Kalau namun bahasa Tuhan itu Yesus memang betul itu harus dituhankan karena sesuai dengan Bang. Gini. Ada ayat di Lukas 4 nomor 8. Kata Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu, kepada Dia saja engkau berbakti. Sekarang abang nyembah siapa? Yesus itu adalah istilahnya firman yang turun ya, bukan karena kita beda lagi. Beda kan dengan ajaran Yesus. Waktu penciptaan bumi pun Pak Ustadz, Tuhan itu bukan langsung datang. Firman dia merayap-rayap di bumi ini sebelum adanya kehidupan ya. Itu tertulis dalam Alkitab kami pada mulanya itu di Musa 1 ya, karena sampai 5 Musa itu. Jadi dia karena manusia sudah mulai dalam tenggelam dan dosa, beberapa nabi diturunkan tidak mampu lagi menjabarkan secara yang tertulis itu dilaksanakan, dia langsung turun berbentuk daging manusia, itulah untuk kategori Tuhan Yesus.
Gimana Bang? Maksudnya, Pak Ustadz? Ini aja dah. Kita sepakati. Saya ajak Anda berpikir. Oke? Nah, gini, Bang. Kita lepas dulu agama semuanya. Ya, kita lepas agama semuanya. Anggap kita non agama. Oke? Bang, gini. Untuk masalah Tuhan, saya seorang manusia. Dan Anda juga seorang manusia. Betul? Betul. Nah, kalau Anda dengan saya itu sedang makan nasi, kira-kira pantas nggak manusia makan nasi? Tolong diulang Pak Ustadz. Kalau manusia makan nasi, pantas nggak? Pantas? Tapi kalau manusia makan kotoran, Tidak pantas? tidak pantas. Berarti ada yang tidak pantas bagi manusia, betul? Ya. Nah, begitu pula bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas untuk dia. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu di dalam rahim manusia. Tidak pantas Tuhan itu disusui manusia. Tidak pantas Tuhan itu diseret manusia. Tidak pantas Tuhan itu ditombak manusia. Tidak pantas Tuhan itu disalib manusia. Tidak pantas Itu Tuhan itu, ya, tidak pantas Tuhan itu meninggal karena makhluknya. Gitu Bang. Pakai akal waras gitu. Ginilah Kita yang manusia kita manusia biasa aja ya. Manusia biasa ada yang tidak pantas untuk kita, apalagi untuk Tuhan. Pikir. Contoh gini ya Pak Ustadz, jangankan dulu seorang yang dia secara ke dunia ini secara daging manusia, sedangkan peribahasa yang bagus itu selalu mendapat cemooh ataupun istilahnya setiap orang berbicara yang benar pasti akan dihina dan dilecehkan. Itulah satu gambaran logika kita. Contoh seorang Pak Ustadz sendiri, Pak Ustadz sendiri lah, pergi berjalanlah Pak Ustadz di contohnya ada warung ataupun contohnya orang berjudi. Pak Ustadz mengatakan stop kau judi, pasti Pak Ustadz itu dapat contohnya satu intimidasi ataupun dan sebagainya ataupun cemoohan. Terus? Nah, dari segi itulah contohnya karena dia ingin berani, karena dia seorang contohnya dia turun ke bumi, firmannya turun ke bumi. Beda menjadi itu manusia. Bang, nggak cocok analoginya. Nggak nyambung itu analoginya. Nah, kita kan tadi Pak Ustadz itu berlogika secara manusia, bahwasannya Tuhan itu tidak logikanya turun ke bumi dan melalui rahim dan dibunuh oleh ciptaannya. Itu kan logika kita manusia itu Pak Ustadz. Nah, baik gini. Sekarang abang nih, andai abang yang manusia bisa berubah jadi ayam, Anda mau nggak jadi ayam? Untuk memperjelas ataupun ingin manusia ciptaannya ini supaya jangan dalam kategori tercebur dalam Nggak. dosa apapun Bang. dilakukan. Jawab aja. Anda manusia sempurna. Ya. Ada 2 mata, 2 tangan, hidung, kepala, kaki. Tapi bisa saja Anda menjadi ayam gitu. Apakah Anda mau menjadi ayam? Nah, itu yang kesalahan fatal selalu berlogika manusia. Kita seorang manusia berlogika dengan melihat daripada Mau nggak Bang? Abangnya jadi ayam? kalau Meskipun bisa. logika kita manusia nggak mau. Kan gitu. Itu aja pakai akal gitu. Gak bakalan mau Tuhan itu sama dengan ciptaannya. Gak bakalan.
Karena di dalam Alkitab kami itu manusia dicipta itu langsung sesuai dengan rupa dan dirinya. Hah? Beda, beda. Tuhan semesta alam itu ya, dia tidak perlu tubuh manusia. Dia maha besar. Dia menyampaikan nubuat ataupun perintah dia melalui nabi-nabi sesuai dengan wahyu ataupun penglihatan ataupun dalam kategori mimpi kepada nabi-nabi, itu sudah tidak didengar lagi. Bahkan semua nabi-nabi itu matinya tidak jelas karena kata Tuhan yang disampaikan itu sangat bertentangan dengan manusia. Sampai dirinya pun yang turun melalui daging langsung disalibkan. Cobalah Tuhan Yesus datang sekarang, mungkin digongseng itu Pak Ustadz. Pada zaman dahulu aja, sebelum manusia sampai pemikirannya yang sekarang dibarengi dengan kecanggihan, udah disalibkan. Apalagi Tuhan Yesus datang zaman sekarang, mungkin disambal Pak Ustadz. Nah, Salah satu dalilnya mana? Kalau Anda menjelaskan itu kan biasanya dari kitab Anda, kan kayak gitu. Ada dasarnya. Nah, kalau Anda ngomong, terus Anda ngomong tadi seperti itu, dasarnya dari mana? Maksudnya istilahnya karena gini Pak Ustadz, sesuai dengan yang tertulis di Alkitab juga kita terangkan ya Pak Ustadz ya, istilahnya kita tadi Pak Ustadz bilang dulu kita berlogika yang tidak beragama lah dulu contohnya. Aku sendiri Itulah Bang, ya gini, di tempat kamu itu agamanya boleh berasumsi sendiri. Sesuai Kadang kalau pemahaman sendiri-sendiri gitu. kadang gini aja Pak, Itu tuh Pak di Ustadz. tempat Anda tuh. Yang berasumsi bukan Kristen sebenarnya ya. Aku berani mengatakan itu. Yang berasumsi bukan Kristen. Bahkan di Muslim yang banyak berasumsi karena pada dasarnya ajaran itu tidak langsung dikategorikan yang sesuai dengan pengetahuan kita. Hanya meraba kalau kita itu. Contoh, saya tidak sekolah, saya tidak mengerti bahasa Arab. Saya hanya mengikuti ajaran yang contohnya yang selalu kayak nyanyian, lagu, asal hafal. Bahkan kita banyak lagu hafal itu tidak mengerti apa tujuan lagu itu. Sedangkan kami Kristen aja yang sudah mengerti, jangan katanya, jangan lakukan, jangan kau gini. Bukan semua langsung yang mengerjakan ataupun mengerti. Apalagi kita dengan bahasa yang harus penerjemah, ada proses translate-nya. Harus ada translate. Iya tahu saya. Gini aja Bang ya. Mari kita ikuti Yesus kalau benar-benar pengikut Yesus. Sepakat? Sepakat, oke. Oke. Tadi Abang sunat kagak. Potong dulu nanti. Ya, potong. Biar kita mengikut Yesus gitu. Terus Yesus kagak pernah makan babi. Contohnya Dia gini cuma Pak Ustaz. makan ikan goreng. Kalau ke situnya kita nanti bisa agak lama berdebatnya. Apakah salah satunya Pak Ustadz itu seorang pengikut ataupun penyembah Nabi Muhammad? Oh, nanti ke sana nanti. Sama itu. Nanti. Bukan secara badan atau jasmani. Kita bahas Yesusnya dulu. Yesusnya dulu gitu yang kita bahas. Yang Oke. bertanya Pak Ustadz, apakah yang kalau kita seorang pengikut harus mengikut secara jasmani dan rohani? Itu baru dikategorikan pengikut? Apakah Nggak ngerti. kita harus jasmani dan rohani kalau memang kita kategori pengikut? Apakah harus? Gini Bang ya, Anda bikin bingung masalahnya. Nah, di mana bingungnya kan gini? Tadi Pak Ustadz tanya sama saya karena saya tidak mengikuti daripada Yesus yang sudah sunat, saya sendiri tidak sunat, sedangkan saya tidak sunat ada juga katanya itu sesuai dengan tertulis juga ya, terutama kami Protestan ya. Nah, tertulis juga dengan hasil tafsiran daripada ayat tertentu yang dijabarkan oleh Tuhan Yesus. Kita memang tidak langsung dalilnya karena kita tidak menghafal inti-inti daripada itu, tapi kita menghayati itu sesuai dengan kita dengar di gereja ya. Apakah yang kutanya tadi dengan pertanyaan Pak Ustadz, apakah kita itu seorang pengikut harus sesuai dengan kategori yang kita ikuti? Ya namanya pengikut, bagaimana Yesus itu hidup, harus begitu juga Anda lakukan. Itu namanya pengikut. Makanya dari Yesus, situ, Bang gini,
Kalau Yesus dia sunat, abang harus sunat. Kalau Yesus tidak pernah makan babi, Anda tidak boleh makan babi. Kalau Yesus itu dia ibadahnya sujud, Anda harus sujud. Kayak katanya pengikut, bukan penyembah. Kan gitu. Yesus memerintahkan sembahlah Allah, bukan sembah dirinya. Lalu kenapa abang sembah dirinya? Sembah Yesusnya. Nggak nyambung. Kami tidak menyembah Tuhan Yesus, kami hanya mengikuti karena dia itu adalah sebagai tangga untuk menyembah Tuhan. Aduh. Paham kayak gini bang ya. Anak SD pun mudah gitu mencerna. Nggak mungkin Tuhan itu sama dengan makhluknya, nggak mungkin. Anda saja kalau mau bikin sesuatu pasti nggak akan sama dengan Anda. Ada tertulis kok di kami itu, karena saya, tapi mungkin Pak Ustadz karena sering buka juga dalil-dalil Alkitab, mungkin ada tertulis juga di situ. Pada intinya tuh manusia itu dicipta sama dengan rupa Tuhan. Oke, baiknya nanti abang kalau naik lagi bawa bukunya ya. Saya punya banyak buku tuh. Tuh di bawah tuh buku saya banyak tuh. Samping banyak buku itu. Jadi kalau Anda nanti diskusi, silahkan Anda bawa bukunya, tunjukkan ke layar gitu. Oke, Kalau terima kita kasih banyak loh. ngomong doang apa? Asumsi doang Iya. kan jadinya. Betul nggak? Oke, terima kasih banyak lah waktunya yang telah Iya. buat. Oke, terima kasih. Makasih banyak Pak Ustadz. Oke. Selamat malam. Oke ya Bang ya. Yuk, Selamat malam. selamat malam juga. Aduh. Gimana teman-teman? Lanjut. Bentar Bang Paras. Di tempat saya jam 11 sih. Ya, jam 11 malam. Biasanya kita sampai jam 12 malam ya. Lanjut. Bentar. Gas. Lanjut. 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 Lanjut dong. Keras banget. Aduh. Oke. Sabar ya. Bentar. Kita naikin lagi Putra Balak. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam Bang. Kristen, Islam, Katolik. Kristen. Open cam dulu lah. Nggak gini aja Ustadz. Tadi Buka kamera dulu. kamu kasih perumpamaan tentang apa tadi? Kalau nggak mau ikut aturan ya Bang ya, mohon maaf banget gitu. Saya turunkan gitu ya. Ustadz ini nih lagi live.